Solovino sudah berhasil menemukannya, Dulce Maria. Putriku ada di rumah ini. Ayo ikuti aku. Halo anak-anak, ada yang bisa kubantu? Aku kehilangan anjingku, namanya Ciripa. Dia berwarna putih dengan bintik hitam di matanya dan di keempat kakinya. Karena Solovino memiliki penciuman terbaik di dunia, dia menemukan anjingku di sini. Bohong, dia tidak ada di sini. Tunggu dulu, kawan. Solovino ini tidak pernah salah. Ciripa adalah pacarnya dan dia pasti menemukannya. Cari anjingmu di tempat lain saja. Sudah aku bilang dia tidak ada di rumahku. Kau bohong. Kami tahu dia di sini. Ciripa itu milikku. Kembalikan dia. Kembalikan. Dengarlah, kakek... Biarkan dia pergi, kakek. Karena anjingnya tidak ada di sini. Iya, benar. Solovino tidak mungkin salah. Dia mencium bau Ciripa di sini. Ya, tentu saja. Sayangku itu ada di sana. Maaf, tapi anjingmu pasti salah. Hewan kecil yang kau cari tidak ada di sini, nak. Aku harap kau segera menemukannya. Sampai jumpa. Mereka berbohong, Dulce Maria. Mereka ingin mencuri Ciripa dariku, Sentavito. Ayo kita pulang ke rumahku. Hanya ayah yang bisa mendapatkan putriku kembali. Ayo. Ayo. Solovino. Ada apa anjing kecil kenapa menggonggong? Habislah aku. Clarissa, aku harus bersikeras. Kau memberitahu Cristobal bahwa Fausto telah kembali. Tidak, Luciano, aku mohon. Fausto adalah pria yang kasar. Mereka akan berkelahi nanti. Clarissa benar. Kita harus menghindari perkelahian di antara mereka. Aku akan mencoba menyelesaikan situasi ini sendiri. Kau tidak sendiri, Clarissa. Kau bisa andalkan kami untuk apapun. Kalau aku kembali ke rumah temanku, aku akan melihat Solovino yang konyol itu. Dia sudah menghancurkan hatiku yang penuh cinta. Meskipun menyakitkan, aku mungkin bisa bertahan di sini sementara agar aku melupakan kisah cintaku. Burbuja, kemari. Aku tahu namamu Ciripa, tapi bagiku kau tetap Burbuja. Kau akan tinggal bersamaku untuk selamanya. Aku membutuhkanmu, Burbuja. Aku benar-benar membutuhkanmu. Kakekmu Melchor menceritakan kebohonganmu. Kau juga memaksanya untuk berbohong, Pakito. Nenek Magdalena. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Mau atau tidak, kau harus mengembalikan anjing itu kepada pemiliknya. Aku sudah meninggalkan Clarissa di kamar tamu. Dia ingin lihat apa Fausto masih di sana atau sudah pergi. Pria itu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia masih mencarinya setelah mereka bercerai? Clarissa bilang pria itu sudah memutuskan untuk kembali padanya. Sungguh kurang ajar. Di mana ayah Paman Silvestre? Di mana dia? Dulce Maria. Nenek, aku tidak mau memberikan anjingku kepada anak itu. Aku mohon jangan paksa aku. Pakito, kau harus mengerti bahwa hewan ini bukan milikmu. Itu hewan peliharaannya dan dia sedih karenanya. Aku ingin Burbuja. Anak itu bisa punya anjing lain. Dengar, kita bisa memberimu hewan peliharaan lain, Pakito. Benar. Tapi aku suka yang ini. Dia sangat lembut dan dia sudah menyayangiku. Tolong kakek, nenek, biar aku memeliharanya. Aku berjanji mulai sekarang aku akan minum obat dan berolahraga dengan perawat.
Tapi Pak Kito, nak, Aku ingin bersamanya. Aku akan berperilaku baik. Aku akan menurut pada kalian. Aku bersumpah demi mendiang ayah dan ibuku. Ayah, mereka mencuri Ciripa dariku. Mereka mencurinya. Tapi siapa? Siapa yang mencurinya, sayang? Seorang anak laki-laki. Dia bilang Ciripa tidak ada di rumahnya. Tapi itu tidak benar. Dia berbohong padaku, ayah. Anak laki-laki jahat itu mencuri. Dia mencuri putriku. Apa kau yakin Ciripa ada di rumah itu? Aku sangat yakin, Bu. Solovino ini sangat pintar. Dia mulai mengendus dan dia menemukan rumah tempat mereka menculiknya. Aku khawatir. Orang-orang yang menculiknya, apa mereka akan meminta uang tebusan mahal? Tidak, jangan sedih, Nak. Mereka tidak akan minta tebusan mahal untuk hewan kecil itu. Ayah akan lakukan sesuatu. Sentavito, bawa aku ke rumah itu. Tentu saja, Pak. Ayah, Iya, sayang. aku tidak ingin kehilangan putriku. Aku mohon jangan kembali tanpa dia. Ayo. Solovino, ayo. apa yang akan kita lakukan, Melchor? Tidak benar jika Pak Kito memelihara anjing yang bukan miliknya. Kita tidak bisa mengabaikan penderitaan yang dialami pemilik asli hewan itu. Aku tahu, Magdalena. Tapi apa kita mengabaikan kesedihan cucu kita? Tidak. Sejak anak itu tidak bisa berjalan karena kecelakaan, dia tidak pernah mau melakukan apapun untuk sembuh. Dia menolak minum obat dan dia tidak mau menjalani rehabilitasi. Ya, itu benar. Dan sekarang dia berjanji jika kita mengizinkannya memelihara hewan itu, dia akan berusaha untuk sembuh kembali dan menjadi anak yang sehat lagi. Impian terbesar kita adalah melihat Pak Kito berjalan lagi. Dan jika harga yang harus kita bayar adalah mengizinkannya memelihara Ciripa, kita tidak bisa menolaknya. Dilema yang buruk, Melchor. Selamat siang. Selamat siang. Namaku Luciano Larios. Putriku Dulce Maria kehilangan anjingnya. Dan kelihatannya anjing itu ada di rumah ini. Apa Ciripa ada di sini? Iya, Tuan Larios. Ciripa ada di sini. Tapi kami tidak bisa mengembalikannya. Ayahnya Dulce Maria pasti akan menyelamatkan Ciripa, Solovino. Ya, aku harap begitu, kawan. Aku harus menjelaskan kepada kekasihku kalau hatiku itu hanya untuknya. Pak Kito sangat menyayangi Ciripa. Dan berkat Ciripa, cucu kami... Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian tidak bicara dengan jelas? Masalahnya Pak Kito bukan anak biasa, Tuan. Dia cacat. Tuan, jika kau bertemu cucuku yang malang, kau tidak ingin mengambil kembali anjing itu. Aku tidak memintamu untuk memberikannya sebagai hadiah. Aku hanya meminta, biarkan kami meminjamnya sampai cucuku sembuh, Tuan. Tuan, kau harus mengerti pinjaman seperti itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, cucu kalian akan semakin terikat padanya. Dan membawanya pergi nanti akan lebih sulit daripada sekarang. Sebutkan harga untuknya. Kami siap membayar berapapun. Bukan seperti itu. Bagaimana kita bisa tetapkan harga untuk kesedihan seorang anak? Aku memohon kepada hati seorang ayah. Ketika anak menderita... Tapi aku juga melihat putriku menderita setiap hari. Tapi dia bukan anak... Maafkan aku. Aku ingin tetap tenang, tapi... kesedihan kami begitu besar, Tuan. Begitu besar. Saat putriku meninggal dalam kecelakaan itu, aku rasanya ingin tiada bersamanya. Aku harus menjaga suamiku dan cucuku. Itulah sebabnya aku tetap tegar. Dan sekarang aku bahkan akan berlutut di hadapanmu untuk ini, Tuan. Tidak, Nyonya, tidak. Aku mohon. Aku mohon, Tuan Larios. Kesembuhan cucu kami bergantung kepada hewan itu. Aku mohon padamu sekali lagi. Berapa usia Pak Kito? 8 tahun. Hanya kebahagiaan yang dapat membantunya sembuh dan Ciripa dapat memberikannya. Aku mohon padamu, Tuan.
Tolong jangan kau ambil anjing itu dari cucuku. Aku mengerti kalian putus asa. Dan aku memahami kesedihan kalian dan cucu kalian. Baiklah. Untuk sementara aku tidak akan mengambil Ciripa. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan Larios. Terima kasih karena tidak menghancurkan hati Pak Kito. Terima kasih. Hatiku mengatakan Ciripa ada di rumah itu. Anak kecil yang berbohong itu harus mengembalikannya kepada ayah. Iya sayang, mereka akan segera kembali. Biarkan mereka membeli hewan peliharaan untuknya kalau dia menginginkannya. Tapi aku tidak akan memberikan Ciripa tersayangku. Semuanya akan baik-baik saja, Dulce Maria. Lihat saja. Ya Tuhan, Dulce Maria akan sangat sedih saat melihatku pulang tanpa Ciripa. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan anak itu terjebak di kursi roda seumur hidupnya. Di mana Ciripa, Tuan Larios? Ini semua kesalahan besar Santa Vito. Ciripa tidak ada di rumah itu. Ayah, akhirnya ayah kembali. Di mana Ciripa? Dia sudah menunggumu dari tadi, Luciano. Apa kau bisa mengambil anjing itu kembali? Tidak. Di rumah tempat Solovino dan Santa Vito mengira dia berada, tidak ada yang melihatnya di sana. Tapi itu tidak mungkin, ayah. Solovino tidak mungkin salah. Indra penciumannya mungkin salah. Apa aku akan hidup tanpa Ciripaku? Tunggu, ayah punya kejutan untukmu. Ini untukmu, Dulce Maria. Dia akan menemanimu sementara kita mencari Ciripa. Dia sangat cantik, ayah. Aku sangat suka dia. Aku menyukainya. Kau sangat baik, Luciano. Aku akan menyayanginya. Tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan Ciripaku. Kakek dan nenekmu mengatakan kalau kau bersedia melakukan rehabilitasi, Pak Kuita. Benar, Kak Margarita. Aku memang ingin sembuh sekarang agar aku bisa berlari di taman dan bermain dengan Burbuja. Kau harus cepat sembuh. Walau aku senang bersamamu, aku tidak bisa melupakan sahabat tersayangku, Dulce Maria. Siapa namanya? Kau bisa memilih nama apapun untuknya, sayang. Aku harus memikirkannya baik-baik. Nama anjing ini untuk seumur hidupnya. Semua nama kita juga untuk seumur hidup. Aku ingin tahu sesuatu. Saat aku menemukan Ciripa, boleh aku tinggal dengan kedua anjingku? Bukankah menurutmu satu anjing saja sudah cukup untuk satu apartemen? Aku menyayangi anjing ini, tapi Ciripa putriku. Dia akan selalu memiliki sebagian hatiku, ayah. Akan kutunjukkan pada Paman Silvestre. Idemu membawa anak anjing itu bagus sekali, menggantikan kehilangan Ciripa. Aku harus mengakui sesuatu. Ciripa ada di rumah itu. Dan dia akan tetap di sana. Dari apa yang kakek nenek Pakito katakan, saat ini dia tidak bisa berjalan dan sangat sedih. Dia sangat terikat pada Ciripa dan aku tidak berani membawanya pergi darinya. Dulce Maria sangat menderita sejak dia hilang. Tapi berkat anjing kita, anak kecil itu punya semangat hidup lagi. Dia akan punya kekuatan berjuang agar bisa sembuh. Kakek dan neneknya memohon untuk cucu mereka yang sakit dan tidak berdaya. Hidupnya sudah sangat berat. Tapi aku merasa sangat bersalah, Luciano. Kita tahu di mana Ciripa berada dan kita harus berbohong kepada putri kita. Paman Silvestre membantuku memilih nama untuk anak anjing ini. Jadi siapa namanya? Namanya Burbuja. Sayangku, sudahkah kau mempertimbangkan kemungkinan Ciripa tidak akan kembali ke rumah? Tidak ya, jangan katakan itu. Dia sangat pintar dan dia akan menemukan jalan ke rumah ini. Burbuja, kau akan segera bertemu Ciripa dan kau akan berpikir dia sangat nakal.
Bagaimana jika kita menutup mata, menyerahkan Ciripa dan membantu anak yang sakit itu? Iya sayang, tapi kita akan menipu putriku. Ini dilema. Kebohongan kecil tidak berbahaya. Dan ini salah satunya. Lagi pula, kau tahu bagaimana anak-anak cepat melupakan sesuatu. Kau bisa melihat betapa bahagianya Dulce Maria bersama Burbuja. Apa kau lihat tulisan itu? Ciripa. Itu nama putriku. Saat dia kembali, dia akan jadi temanmu. Sementara itu, kau akan tinggal di sini. Karena orang dewasa mengatakan hewan tidak boleh tidur dengan manusia. Kau tahu, orang dewasa itu sangat keras kepala. Apa kau mengerti? Kemari Burbuja, ayo kemari. Wah, astaga, itu Ciripa. Aku sangat sedih, Suster Fortunata. Ayahku memberiku anjing lain agar aku bisa bermain dengannya sampai putriku kembali. Menurutmu dia akan kembali? Si Pirili, Ciripa pintar dan dia pasti akan pulang. Dia akan menjadi teman Burbuja. Ada cara yang lebih cepat untuk menemukan Ciripa. Apa caranya? Dengan memasang iklan di koran. Memasang iklan di koran? Apa Ciripa bisa membaca? Ciripa sangat pintar. Mungkin dia akan melihatnya. Halo Fortunata. Apa kabar? Halo Ibu. Halo sayang. Halo Tante. Halo bonekaku. Suster Fortunata baru saja mendapatkan ide yang bagus. Kita harus hati-hati dengan ide-ide Fortunata karena biasanya berubah jadi sebuah petualangan. Sayangnya kali ini itu tidak benar. Aku sudah memikirkan cara terbaik untuk menemukan Ciripa. Kalau begitu kita harus mendengarnya. Kata Suster Fortunata, kalau kita memasang iklan di koran, maka Ciripa akan segera ditemukan. Sayang, menurut ibu hal terbaik yang bisa kau lakukan adalah mencoba melupakannya. Tidak Ibu, jangan bilang begitu. Kalau aku tidak bertemu dengan Ciripa lagi, aku akan patah hati. Apa ini sakit, Pak Kito? Sedikit, Kak Margarita. Rasa sakit menunjukkan kakimu tidak mati rasa. Dengan latihan ini, kau akan mendapatkan kembali kekuatanmu sedikit demi sedikit. Lalu nanti kau akan bisa berjalan lagi. Iya, aku ingin bisa berjalan dan berlari agar bisa bermain dengan Burbuja. Kau kelihatan khawatir. Iya, Estefania. Di satu sisi ada masalah Clarissa dengan pria jahat itu. Dan di sisi lain, putriku bertekad untuk menemukan Ciripa. Aku dan Luciano tidak memberitahunya bahwa anak laki-laki cacat itu memilikinya. Aku mengerti. Sangat sulit untuk menghadapi masalah hati. Fausto? Fausto? Syukurlah dia sudah pergi. Kau jangan terlalu berharap, Clarissa. Aku tidak akan pergi kemanapun. Halo Dulce Maria. Ibumu bilang kau sedang bermain dengan anjing barumu di sini. Dia sangat imut kan? Ayah membawanya agar dia menghiburku sementara kita mencari Ciripa. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Ketika aku pulang sekolah tadi, aku melihatnya. Kau melihatnya? Di mana dia, Sentavito? Dia ada di rumah yang sama dengan kemarin. Dia ada di halaman bermain dengan anak di kursi roda itu. Ada berita baru di sini? Ayah! Sentavito melihat Ciripa. Dia ada di rumah tempat mereka bilang mereka tidak memilikinya. Dia sedang bermain dengan anak di kursi roda. Sayangku, anak yang dilihat temanmu itu, dia sangat sedih. Dia tidak bisa berjalan.
Orang tuanya sudah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan. Anak malang itu menemukan anjingmu dan sangat menyayanginya. Tapi Ciripa milikku. Bonekaku. Memang benar dia itu milikmu. Tapi Paku itu sakit parah. Dia tidak bisa jalan dan tidak punya orang tua. Tantemu benar, sayang. Dia anak kecil yang sedih, dan Ciripa sudah membuatnya bahagia kembali. Ayah ingin kau memberikan hewan peliharaanmu padanya. Tidak, ayah, Ciripa milikku. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Dia milikku. Kita harus memanggil polisi dan minta mereka memenjarakan orang-orang itu. Mereka semua pembohong. Mereka mencuri Ciripaku. Tapi sayang, tantemu sudah mengatakan situasinya. Pakito sangat menyayangi anjing itu. Tapi dia putriku. Tidak ada yang akan menyayanginya seperti aku. Cobalah untuk mengerti, sayang. Ini tentang anak laki-laki yang sakit. Ini akan menjadi pengorbanan besar darimu. Dan kau akan membuat anak kecil itu bahagia. Dia menderita karena tidak punya orang tua. Lalu apa yang akan kita lakukan? Palarios adalah pria yang memiliki perasaan mulia dan hati yang besar. Itu benar. Dia mengasihani cucu kita dan mengorbankan kebahagiaan putrinya dengan mengizinkan hewan peliharaannya tinggal di sini. Pakito sudah memakan semuanya dengan lahap. Oh, puji Tuhan. Perubahannya sejak anjing itu datang sungguh menakjubkan. Kehadiran Ciripa di sini sungguh sebuah berkah. Halo, Halo sayang. Kau bilang kau akan telepon dan aku belum mendengarmu sejak kemarin. Cristobal. Kita harus segera bertemu. Aku akan mampir ke rumahmu malam ini ya. Tidak, Cristobal jangan. Aku tidak ada di rumah. Nanti aku ceritakan semuanya. Ya, selamat tinggal. Jadi kau menukarku dengan pengacara itu? Hah? Sekarang kau tidak berhak lagi, Fausto. Jika kau mau mempertahankan rumah ini, silakan. Tapi kau tidak bisa mengatur hidupku.